Hello guys, welcome back to my channel, Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Idara Mailato. Film yang dirilis tahun 2013 ini disutradarai oleh Puri Jagannath dan dibintangi oleh The Stylish Star Allu Arjun, Catherine Teresa, dan Amala Paul. Idara Mailato berkisah tentang balas dendam seorang pria setelah keluarganya dihabisi oleh para penjahat. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HP. Seorang menteri bernama Rahul Sharma dihadapkan pada tuduhan penggelapan uang negara sebesar 1 triliun. Media menuding jika sang menteri melakukan pencucian uang melalui anak perempuannya yang bernama Akansha. Daddy! ఏంటమ్మా ఇదంతా? అయినా ఇందులో 3 సూట్ కేసులు టెడ్డీ బేర్సే. Akansha adalah anak Menteri Rahul Sharma. Ia seorang mahasiswi psikologi yang kuliah di Barcelona, Spanyol. Setibanya di kota Barcelona, Akansha menyewa sebuah rumah. Ia secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak yang isinya adalah milik penyewa sebelumnya yang ditinggalkan di bawah ranjang. Saat di unboxing, kotak itu berisi sebuah diari milik wanita bernama Komali. Tanpa merasa segan ataupun sungkan, Akansha langsung membacanya. Dalam buku diarinya, Komali bercerita bahwa ia kuliah jurusan musik dan suatu hari Komali bertemu dengan seorang pria. Pria itu bernama Sanju Reddy. Ia memukul pencopet dengan biola milik Komali. Biola itu hancur, tetapi Sanju pergi tanpa merasa bersalah sedikit pun. Akansha merasa penasaran siapa Sanju Reddy setelah ia membaca diari Komali. Akansha bertemu dengan Sanju untuk melunasi rasa penasarannya, tetapi mereka tidak saling berkenalan. Setelah itu, ia melanjutkan membaca diari milik Komali. Look, all our Western people should learn this. Sekalipun kuliah di luar negeri, Komali tetap bertemu dan diajarkan oleh profesor dari India. Profesor ini bernama Brahma. Komali memberitahu Tuan Brahma bahwa biolanya dirusak oleh seseorang. Menurut Profesor Brahma, orang yang merusaknya pasti Sanju, karena Sanju sangat tidak menyukai pemain biola. Profesor Brahma kemudian meminta Komali untuk menemui Sanju dan memintanya untuk mengganti biola yang rusak, karena Komali tidak bisa mengikuti perkuliahan tanpa biola itu. Komali akhirnya menemui Sanju. Ternyata Sanju tidak sejahat yang ia bayangkan. Terbukti Sanju siap mengganti biola Komali. Ketika Sanju mengetahui bahwa ternyata Komali adalah mahasiswi Tuan Brahma, pria itu mendadak berubah pikiran. Ia memang tidak menyukai Tuan Brahma, karena Tuan Brahma pernah menghina musisi jalanan seperti Sanju. Menurut Sanju, ia hanya mau menggantikan biola Komali jika wanita itu mau berteriak sekuat mungkin dengan mengatakan bahwa Brahma adalah pria brengsek. Komali tidak mau melakukan itu. Ia berlari meninggalkan Sanju dan teman-temannya tanpa mendapatkan apapun. Akansha tertawa membaca isi diari Komali. Ia sedang duduk di sebuah kafe dan mendadak matanya melihat Sanju dari kejauhan. Mereka kemudian ngobrol sebentar dan Akansha mengatakan bahwa ia tahu jika Sanju memiliki sebuah band dan sangat menyukai musik. Karena menurut Akansha, mahasiswi psikologi seperti dirinya bisa menilai orang dari penampilannya. Padahal sebenarnya ia mengetahui itu dari buku diari yang ia baca. Akansha kemudian meninggalkan Sanju dan ia kembali melanjutkan acara membaca diari milik Komali. నాది తొక్కలో ఫిడేల్ అయితే మీరు వాయించేది ఏమిటి? నీ చేతిలో ఉన్న గిటార్ ఏమిటి? ఆ డ్రమ్స్ ఏమిటి? ఈ దిక్కుమాలి నీ తొక్కలో ఫిడేల్ కోసం నా ఇంటికి వచ్చి నోరు. Tuan Brahma memarahi Sanju karena Sanju membuli Komali. Ternyata Sanju dan Brahma bermusuhan karena Brahma tidak menyukai musisi jalanan seperti Sanju. Dosen Brahma kemudian menunjukkan kualitas musikalitasnya dengan bernyanyi dan suaranya ternyata membuat Sanju dan teman-temannya bertekuk lutut. Sanju akhirnya mengganti biola Komali dan setelahnya ia menggoda wanita itu dengan memuji kecantikannya. Kemudian meminta alamat serta nomor telepon Komali. Setelah kejadian itu, Komali kemudian terbayang-bayang dengan wajah Sanju. Sanju mengajak Komali jalan-jalan. Tetapi di tengah perjalanan ia menurunkan Komali karena menurutnya Komali terlalu berisik dan menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi terkait kehidupan Sanju.
Sanju kemudian pergi meninggalkan Komali. Komali yakin jika Sanju pasti akan kembali menjemputnya. Sambil menunggu kedatangan Sanju, Komali merekam video burung-burung yang berterbangan di tepi pantai. Tanpa disadari, ia merekam adegan pembunuhan yang dilakukan oleh bos mafia yang bernama Ali. Setelahnya, Sanju ternyata memang benar-benar datang kembali untuk menjemput Komali. Ia tidak tega meninggalkannya sendirian. Anak buah Ali berusaha mengejar dan menembak Komali. Namun, Sanju dan Komali sudah terlanjur jauh meninggalkan penjahat itu. Komli. తిరిగేశారా చాలా మందితో తిరిగేశారా నువ్వు కూడా తిరిగే ఉంటావు కదా నేను మాట్లాడే దాని గురించి. Sanju membawa Komali ke suatu tempat. Di sana, Sanju mengatakan bahwa ia sangat menyukai Komali karena wanita itu memiliki kesamaan dengan dirinya, yaitu hobi bermain musik. Selain itu, di mata Sanju, Komali adalah gadis yang baik hati. Sejak saat itulah mereka berdua akhirnya menjadi pasangan kekasih. Komali menelpon Sanju, tetapi ia kaget ketika Sanju justru berada di depan rumahnya dan membongkar kunci pintu. అదేంటండి Kali ini Sanju mengatakan bahwa ia mencintai Komali dan setelahnya Sanju mengecup gadis itu. మీరు ముద్దుతో ఆగరండి నాకు ఆగాలని లేదండి. వద్దండి Akansa kaget mengetahui dari diari yang ia baca, ternyata Sanju adalah pria yang tidak ada akhlak. Karena ia berani menerobos masuk ke dalam kamar Komali dan mencium gadis itu. Keesokan harinya saat Akansa bertemu Sanju, ia langsung memvonis bahwa Sanju adalah pria mesum. Sanju menanggapi santai tudingan itu. Ia justru menawarkan Akansa tumpangan. Dan anehnya, Akansa mau diboncengi oleh Sanju. Orang tua Sanju mendatangi kediaman orang tua Komali. Mereka mengetahui hubungan anaknya dan setuju untuk menikahkan Komali dan Sanju. Tetapi ayah Komali tidak setuju. Awalnya ayah Komali tidak setuju. Ia tidak mau anaknya menikahi musisi jalanan. Tetapi setelah mengetahui ternyata orang tua Sanju adalah orang kaya dan berpendidikan tinggi, ayah Komali akhirnya mau merestui hubungan antara Sanju dan Komali. Akansa penasaran karena buku harian Komali ternyata kosong di bagian endingnya. Ia mendatangi Sanju dan menanyakan langsung bagaimana akhir dari kisah cinta Komali. Sanju kemudian bercerita tentang apa yang menimpa kekasihnya Komali. Komali diculik oleh adik Ali yang bernama Syawar. Syawar merampas kamera yang Komali bawa. Saat ditanya, Komali mengatakan bahwa ia tidak mengirimkan video itu kepada siapapun. Ia bahkan tidak pernah menyadari isi video pembunuhan tersebut. Syawar tidak percaya. Ia memukuli Komali. Di sisi lain, Sanju yang melihat adegan penculikan itu kemudian melacak ponsel Komali. Ia segera bergegas menyusul kekasihnya di TKP. Ketika tiba di sana, sejurus kemudian Sanju dikeroyok oleh beberapa penjahat, tetapi ia mampu melumpuhkan mereka satu persatu. Ia bahkan berhasil mengalahkan Syawar dengan sebuah salto akrobatik. Tetapi pada akhirnya Sanju harus kehilangan Komali. Setelah kehilangan Komali, Sanju keluar dari grup band miliknya. Akansa tidak tega membiarkan Sanju murung. Ia membawa semua teman-teman Sanju dan mengajak mereka untuk menghidupkan kembali grup musik yang sempat mati suri. Sanju pada akhirnya kembali bermain musik.
Suatu hari Akansa diganggu oleh beberapa preman. Sanju menolong Akansa yang membuat gadis itu semakin mengagumi dirinya. Akansa bahkan secara terang-terangan menyatakan isi hatinya kepada Sanju bahwa ia sangat mencintai Sanju. Preman tadi kemudian memukuli kepala Sanju dengan botol, tetapi Sanju tidak terluka sedikit pun. Karena Sanju terlalu tangguh, para preman itu memilih pergi. Sekalipun ditembak oleh gadis secantik Akansa, Sanju tetap tidak merespon positif pernyataan cinta Akansa. Ia mengatakan bahwa hatinya hanya untuk Komali. నేను అడిగితే నో అంటావా ఇంకేంటి మేము చూసుకుంటాం. Akansa tidak putus asa, ia terus menggoda Sanju. Kali ini ia membawa Sanju dan teman-temannya minum di sebuah bar dengan tujuan jika Sanju mabuk, maka ia akan melihat Akansa seolah-olah melihat Komali. Trik Akansa ternyata tidak berhasil karena Sanju tidak mau menggantikan Komali dengan gadis manapun. Sanju pada akhirnya mabuk. Ia dibawa Akansa ke kamarnya. Dalam keadaan mabuk berat, Sanju masih sempat menggumamkan nama Komali yang membuat Akansa marah. Keesokan paginya, Akansa membuat sebuah sandiwara untuk menjebak Sanju. Akansa mengaku telah diperkosa Sanju saat ia mabuk, tetapi Sanju justru mengetahui sandiwara itu. Ia kemudian pergi meninggalkan Akansa. Sekalipun dipukuli babak belur oleh Sanju, Shawar ternyata tidak tewas. Ia saat ini sedang koma di rumah sakit. Sanju ingin menculik Shawar, tetapi aksinya justru dihadang oleh beberapa polisi. Akansa menelpon ayahnya. Ia meminta restu dari sang ayah agar bisa menjalin hubungan dengan Sanju. Ayahnya setuju, sedangkan ibunya justru menolak keras hubungan itu karena Akansa sudah dijodohkan dengan orang lain. Ketika Akansa sibuk berbicara dengan ibunya via telepon, matanya mendadak tertuju pada sosok gadis yang mirip dengan Komali. సంజు నేను కోమలిని చూశాను Akansa segera memberitahu Sanju bahwa Komali masih hidup. Namun Sanju tidak percaya. Ia berpikir jika Akansa pasti berhalusinasi. Dan sejurus kemudian, Sanju diserang oleh anak buah Ali. Sanju mampu menjinakkan para penjahat tadi sambil menjelaskan kepada Akansa bahwa orang-orang yang menyerang mereka saat ini adalah anak buah calon suaminya yang bernama Ali. Sanju bahkan membongkar fakta bahwa selama ini ia sengaja meletakkan diari Komali di dalam kamar Akansa agar ditemukan dan dibaca oleh Akansa. Dengan demikian Akansa akan merasa simpati dan jatuh hati kepada Sanju. Sanju sengaja membuat Akansa tergila-gila kepadanya agar ia bisa memamerkan kepada Ali bahwa calon istrinya sudah ia taklukkan dan patahkan hatinya. Sanju bahkan berbohong kepada Akansa. Sebenarnya Komali tidak tewas. Ketika ditikam belati, Komali koma dan ia dirawat di sebuah rumah sakit. Saat orang tua Komali dan Sanju menjenguknya, mereka melihat video itu dan mengetahui jika Komali diserang oleh anak buah Ali. Ayah Sanju segera menelpon Menteri Sharma karena Sharma adalah komplotan yang bekerja sama dengan bos mafia Ali. Ayah Sanju mengancam Sharma, tetapi sejurus kemudian Ali dan anak buahnya datang ke rumah sakit. Mereka membunuh orang tua Sanju dan Komali. Mereka bahkan menghapus video rekaman bukti pembunuhan itu. Dalam serangan tersebut, Sanju berhasil selamat. Tetapi sejak saat itu, ia dendam kesumat terhadap Ali dan bersumpah akan mencarinya ke seluruh Eropa untuk membalaskan dendamnya. Sanju berkata bahwa isi dari buku diari Komali adalah benar adanya. Begitu juga cintanya kepada Komali. Setelahnya, Komali menunjukkan dirinya di depan Akansa. Sanju dan Komali mendatangi adik Ali yang bernama Shawar. Shawar dalam keadaan sekarat setelah ia dipukuli oleh Sanju. Sanju membangunkan Shawar dengan cara membakar tangannya. Setelah itu, ia menyandra Shawar. Saat Shawar disandra, Sanju mengirimkan Komali untuk mengambil uang yang disita oleh Ali. Uang itu adalah uang yang digelapkan oleh Menteri Sharma. Ali sendiri tidak bisa menyakiti Komali karena tubuh Komali dipenuhi dengan bahan peledak. Mereka menuju ke suatu tempat untuk mencari lokasi di mana uang itu disembunyikan oleh Tuan Sharma. Tetapi
Tetapi mendadak Sanju hadir di sana. Ia menyerang para penjahat tadi dan mengalahkan mereka satu persatu. Sanju kini berhadapan dengan bos mafia bernama Ali. Sanju bahkan membawa adik Ali bersamanya. Ia menendang pria malang itu. టైం లేదు మనం ఏం మాట్లాడుకున్నా నేను నిన్ను Ali mendatangkan bala bantuan yaitu sejumlah pasukan ninja untuk memusnahkan Sanju. Tetapi sekali lagi Sanju tidak terkalahkan. Ali menampar Akansa karena dianggap tidak setia kepada dirinya. Setelah itu, ia dan adiknya melarikan diri. Dalam pelariannya, Shawar justru tewas tertembak Komali. Ali kini berhadapan dengan Sanju. Duel 1 lawan 1 tersaji dengan seru. Tetapi Sanju selalu di atas angin. Karena terdesak, Ali menyandra Komali yang juga ada di area pertarungan. Ali kemudian memaksa Sanju untuk mengatakan di mana uang 1 triliun itu disembunyikan. Tetapi Sanju tetap diam karena uang itu sebenarnya ada pada Menteri Sharma. Komali bertindak nekat. Ia mengambil sebuah granat dan membuangnya di hadapan mereka semua, yang membuat Ali ketakutan kemudian segera melompat keluar. Sanju juga bergegas menyelamatkan Komali. Mereka berdua kini ikut melompat keluar dan sebuah ledakan besar terjadi. Akibat ledakan itu, Ali terpental jauh dan hampir terjatuh di jurang. Ia diselamatkan oleh Sanju. Sebagai bentuk terima kasih dari orang yang tidak mengenang budi, Ali membalas Sanju dengan menembaknya. Beruntung, Sanju berhasil menepis tembakan itu dan menembak balik Ali. Ia meletakkan granat di tubuhnya, kemudian menendang Ali jatuh ke dalam jurang. Film ditutup dengan adegan di mana Menteri Sharma dijebloskan ke dalam penjara karena kasus penggelapan uang negara. Sanju pada akhirnya menikah dengan Komali, sedangkan Akansha, gadis ini menyatakan tekadnya bahwa ia tidak akan menyerah untuk mendapatkan hati Sanju. Bahkan ia siap menerima Sanju jika pria itu sudah menjadi duda. Dan film pun berakhir.